32 ini, kedatangan Yesus itu, dia sampaikan prosesnya akan terjadi, kalau nantinya akan ada penganiayaan, kalau terjadi kerusuhan, orang yang sementara dalam pelarian tidak boleh balik kemana? Balik lagi ke rumah. Dan yang terakhir, dia katakan, ingatlah akan istri Lot ya. Semua tanda-tanda diberikan, tetapi bagian ini dia tekankan, ingatlah akan istri Lot. Sebenarnya Tuhan boleh ambil atau Yesus boleh ambil ilustrasi yang lain untuk ditaruh di tempat ini, tetapi pada bagian ini dia tekankan, ingatlah istri Lot. Bersyukur bukan istri saya dan saudara. Ya. Dan istri Lot ini memang tidak ada ditaruh dia punya nama ya. Ada nama istri Lot? Tidak ya. Mari kita lihat selanjutnya. Untuk itu, kita akan belajar fokus pada sahabat Tuhan yang diberkati ini. Kita akan belajar tentang istri Lot. Namun kalau kita belajar lebih dalam tentang istri Lot, ya, kita harus melihat sejarah bagaimana penunggang balikan Sodom dan Gomora. Kita harus kembali untuk melihat kenapa sampai istri Lot ini dicatat di dalam peristiwa untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah, untuk itu kita akan belajar saudara-saudara sekalian pada saat ini. Anda boleh buka dalam Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 26. Tapi saya akan review kembali apa yang terjadi. Kejadian pasal 19 ayat 1, ya, Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 26. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ya, Anda perhatikan ya. Jadi pada waktu itu Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Saya coba untuk membayangkan. Boleh jadi Lot ini sementara berpikir dan sementara mempunyai satu beban khusus terhadap Sodom dan Gomora ini. Makanya sementara di tengah-tengah pergumulannya, sementara di tengah-tengah kebingungannya, dia duduk sendiri. Pernah Anda saudara-saudara sekalian duduk? Ya, sementara berpikir, duduk sendiri di depan rumah, di hadapan teras rumah, dan ada angin sepoi-sepoi yang datang, Anda mencari inspirasi bagaimana untuk menyatakan atau memecahkan satu masalah. Nah, di sini ada malaikat yang datang ke Sodom. Ada berapa malaikat? Ada 2 ya. Dan mereka ini adalah malaikat yang sama yang baru saja bertemu dengan Abraham. Ya, itu menurut komentator Alkitab. Dan saat itu Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, seperti Abraham juga, ya, dia memberikan sambutan yang baik dan jamuan yang baik kepada tamu-tamu sorga, yaitu kedua malaikat. Ya. Ayat yang ketiga, tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya, kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Jadi singkat cerita, Lot ini memanggil ini malaikat-malaikat ini, mari, ayo kita datang ke rumah dan kita bersama-sama. Kalau boleh datang untuk saya mau jamu mereka ya. Nggak tahu Lot ini orang mana saudara-saudara sekalian. Tradisi orang mana yang suka menyambut? Saya tahu tradisi umat Tuhan suka untuk menyambut orang ya, mengundang makan. Ada penginjil literatur yang datang undang makan. Ada tamu-tamu yang datang undang makan. Ya, ada beberapa istilah yang saya sangat suka. Seorang yang suka untuk menjamu seseorang, seorang yang mempunyai kebiasaan yang rindu untuk menjamu orang lain datang ke rumahnya, bukan karena dia kaya, tetapi dia tahu makna kebersamaan dan makna untuk berbagi, itu katanya ya. Jadi di sini Lot panggil mereka, mari datang, ya, mari kita sama-sama untuk bisa menikmati berkat Tuhan di rumah saya. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka dan makhluk surga atau malaikat ini masuk di dalam rumah daripada Lot. Kemudian dia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti dan mereka makan. Nah, Anda perhatikan di sini. Saat itu, waktu Lot tadi di ayat 1 duduk di pintu gerbang kota Sodom, pada waktu petang, ketika semua laki-laki lain di kota itu mungkin sedang minum dan mabuk-mabukan, melakukan kekejian, kejahatan, aktivitas seksual, dan hal-hal yang lain. Lot duduk sendiri
barangkali dia sedang bersedih melihat kekotoran di negeri itu. Dan mungkin ia sedang menantikan kesempatan dan bagaimana dia berpikir untuk bisa menyelesaikan akan masalah ini. Namun malaikat itu datang dan bersama-sama memberikan satu kekuatan bagi Lot. Jadi Lot di sini pada posisinya dia juga sementara berpikir yang sangat-sangat luar biasa. Ada tamu datang, dia merasa senang. Karena kenapa? Dia melihat tamu-tamu ini berbeda. Biasanya tamu-tamu yang datang, orang-orang yang ada di sekitarnya sangat-sangat amburadul ya. Nanti kita akan lihat kejahatan ini. Tetapi kali ini mereka agak berbeda. Jadi dia senang, dia sambut mereka. Dan pada akhirnya mereka ada di dalam rumah daripada Lot. Ayat 4. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Waktu mereka lihat, ada orang baru di sana. Ada tamu yang datang. Ya, karena satu kota itu sudah tahu. Kota dulu beda dengan Jakarta, saudara-saudara sekalian. Penduduk Jakarta adalah salah satu penduduk atau kota yang terpadat penduduk di dunia. Dan juga tingkat banyaknya manusia di kota, Jakarta ini diperhitungkan di dunia. Karena sangat padat. Dulu Sodom dan Gomora bukan sama seperti Jakarta yang mungkin sangat padat seperti ini. Tetapi kalau ada orang baru mereka tahu ini ada tamu ini. Kalau kita di sini, di SMA 14 ada tamu, kira-kira Bapak Arnold di tempat ini akan tahu? Tidak ya? Karena lumayan banyak. Nah, mereka melihat ada tamu di rumah Lot. Dan Alkitab mencatat, ya, sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Satu kota, dari anak-anak sampai orang tua, cowok-cowok, datang mengepung kota itu. Ayat yang kelima. Mereka berseru kepada Lot, di mana orang-orang yang datang kepadamu malam ini, bawa mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Ya, luar biasa ya. Anda coba lihat ini Sodom dan Gomora. Mereka katakan, bawa mereka keluar Lot. Di mana mereka? Kami akan pakai mereka. Tapi kalau Anda mungkin baca dalam New International Version, akan terkejut. Ya, yang saya bold warna merah. Apa dia bilang? We can have sex with them. Jadi kasih keluar mereka. Kami akan pakai mereka untuk berhubungan apa? Seks. Bahkan kalau Anda baca dalam tulisan bahasa Ibrani, dia pakai kata yada di dalam penulisan ini. Mereka rindu untuk melakukan hubungan seks dengan tamu-tamu surgawi yang datang di tempat itu. Padahal apa saudara-saudara sekalian? Laki-laki, ya. Mereka katakan di sini, Lot, kasih keluar itu orang-orang yang ada di situ. Kami akan pakai mereka. Jadi kalau berbicara tentang hubungan sama jenis, bukan nanti sekarang saudara-saudara sekalian. Tetapi dari apa? Dari dahulu kala. Ya. Kalau berbicara hubungan sesama jenis, bukan nanti dari 5 tahun lalu di negara-negara izinkan pernikahan sesama jenis. Tidak. Tetapi itu terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Dari kata kota ini bernama apa? Sodom, muncul kata Sodom. Itu informasi dari artikel-artikel yang saya baca dan juga firman Tuhan pada saat ini. Nah, menarik di sini, mari kita lihat. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu itu ditutup di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudara, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung dalam rumah kami. Yang pertama adalah orang-orang yang datang dari anak kecil, orang muda sampai orang tua. Anda perhatikan, satu kota itu dari anak-anak sampai orang tua moralnya hancur. Tidak ada yang baik lagi. Ya. Dari anak-anak sampai orang besar, bahkan ayat sebelumnya bilang satu kota itu hancur itu moral. Sama.
Kalau sekarang orang-orang, ya bahkan di kampung kami, kalau ada orang-orang tua yang mungkin akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan, atau mereka cerita kotor, mereka akan bilang anak-anak, jangan dengar. Ini pembicaraan apa? Pembicaraan orang tua. Ya. Mereka tidak mau anak-anak terjangkit, walaupun mereka tidak baik. Percakapan mereka percakapan kotor, tapi orang-orang tua, orang-orang yang suka kumpul-kumpul, atau seorang pemabuk. Ya. Karena kami juga pernah ada di lingkungan orang-orang yang mabuk. Kalau kami anak-anak datang, jangan masih anak-anak, pulang, tidak baik. Jangan ikut sama seperti kami pemabuk. Tapi ini satu kota dari anak-anak, luar biasa kejahatan. Lot bilang, tidak usah, saya punya anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Saya akan kasih kepada kalian. Ya, janganlah kamu apa-apakan orang ini, sebab mereka memang datang berlindung dalam rumah. Anda perhatikan di sini. Ada kesalahan yang Lot buat. Ya. Dalam dua pilihan, sangat-sangat susah untuk memilih mana pilihan yang tepat, mana pilihan yang salah. Yang pertama adalah dia mau melindungi tamu, tetapi dia mau relakan dia punya apa? Anak. Itu bukan dua pilihan yang baik dan tidak baik. Tetapi itu adalah satu pilihan yang sangat dilematis. Bagaimana untuk bisa memilih akan pilihan yang terbaik. Saya tahu saudara-saudara sekalian, dalam hidup kita sekalian, Anda yang ada di rumah maupun Anda yang ada di tempat ini, kita sering diperhadapkan dalam pilihan-pilihan yang sangat-sangat sulit untuk kita ambil keputusan. Tetapi kita dapat menentukan pilihan mana yang terbaik, itu kecuali kita dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau tidak, kita akan mengambil keputusan yang salah. Ayat 9. Tetapi mereka berkata, nyala. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka coba untuk mendobrak akan rumah daripada Lot. Kita tahu ceritanya, ayat 10 katakan ya, tetapi pesuruh sorga ini, kedua orang itu mengulurkan tangannya, tarik Lot. Dan ayat 11 katakan, mereka membutakan mata daripada siapa? Orang-orang Sodom yang ada. Ya. Ayat 12. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapa kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawa mereka keluar dari sini. Ya. Beberapa komentar Alkitab berkata begini, saudara-saudara sekalian. Lot ini punya anak laki-laki. Komentar Alkitab ya. Kita tidak akan mencari benar atau salah, tetapi ini hanya bersifat informasi. Lot katanya punya anak laki-laki. Karena kenapa? Malaikat ini katakan. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapa kaummu yang ada di sini? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja. Dan komentator Alkitab berkata bahwa Lot dia punya anak laki-laki, tetapi anak laki-lakinya sudah turut bergabung dengan orang-orang yang ada pada saat itu. Ya, tapi Anda tidak usah mempermasalahkan dia ada anak laki-laki atau tidak. Yang pasti moral daripada bangsa itu bobrok. Mari kita lihat selanjutnya ayat 13. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang-orang tentang kota di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkan kota ini. Jadi dia bilang, Lot, bawa mereka keluar dari tempat ini. Karena kota ini akan dibinasakan. Keluar dari tempat ini. Ya. Tuhan tidak senang dengan kota ini. Keluh kesah mereka terdengar sampai di hadapan Tuhan. Ayat 14. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya. Bakal menantunya ini adalah apa? Calon menantunya. Yang akan kawin dengan anak-anak perempuan katanya. Bangunlah, keluarlah dari tempat ini. Sebab Tuhan akan musnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya segera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anak-anak yang ada di sini. Supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurhajanaan kota ini. Anda perhatikan yang menarik di sini. Ayat 16. Ketika ia ini siapa? Lot. Berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu.
sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ada perhatikan, ketika ia berlambat-lambat, Alfa dan Omega jilid 1 halaman 183 dia berkata begini. Jika Lot sendiri tidak menunjukkan sikap berlambat-lambat menurut amaran malaikat, tetapi dengan sungguh-sungguh telah lari ke gunung-gunung tanpa sepatah kata pun yang menawar-nawar dan yang menyatakan penyesalan, maka istrinya juga akan berlari melepaskan diri. Pengaruh teladan hidupnya akan menyelamatkan istrinya dari dosa yang telah dimeteraikan, yang telah memeteraikan kebinasaan. Jadi sebenarnya istrinya ini tidak akan menoleh ke belakang. Istrinya ini bisa selamat sama-sama dengan Lot. Kalau Lot tidak apa? Berlambat-lambat. Saya waktu baca ini, saudara-saudara sekalian. Saya baca ini kurang lebih 6 tahun yang lalu. Waktu saya memutuskan untuk membaca satu set Alfa dan Omega. Yang sudah saya beli, saudara-saudara sekalian. Kegagalan Lot, Anda tahu apa? Dia suka berlambat-lambat di rumah. Saya mau tanya dan jawab dalam hati. Bapak-bapak yang hadir di tempat ini. Bapak-bapak yang hadir di rumah. Kelakuan kita, kelakuan saya dan saudara menentukan keselamatan anak dan istri. Amin. Walaupun memang benar keselamatan itu pribadi-pribadi ya. Kita dituntut karena kita memegang iman antara kita dan Tuhan. Bukan antara kita dan suami kita. Tetapi pengaruh berlambat-lambat, pengaruh berbantah-bantah, pengaruh kemalasan kita akan berdampak bagi anak dan istri kita. Ditambah lagi istri Lot ini bukanlah orang yang mempunyai pendirian sama seperti Lot. Saudara sekalian. Jadi kegagalan istri Lot bukan karena dia matre, bukan karena saja dia cinta materi, bukan karena saja dia cinta harta, itu betul, tetapi karena ambil bagian atau Lot menjadi salah satu penghalang keselamatan. Tanya dalam hati, jangan-jangan saya, jangan-jangan saudara, kita menjadi penghambat keselamatan orang lain. Mari kita lihat, lanjut pada ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, lari ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, jangan kiranya demikian Tuanku, sungguh hambamu ini telah dikaruniakan belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus pergi ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana sehingga matilah aku. Anda perhatikan, makhluk surga, utusan malaikat yang sudah datang masih lagi berbantah-bantah, masih lagi berbohong kepada Tuhan. Tunggu dulu, ya. Ayat 20. Sungguh kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkan kiranya aku lari ke sana, bukan ke kota kecil. Jika demikian nyawaku akan dipelihara. Dan ayat selanjutnya bilang 21. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan ditunggang balikan. Cepatlah larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itu sebabnya kota itu disebut Zoar. Anda lihat saudara-saudara sekalian. Di tengah-tengah keterbatasan Lot, ada permintaan yang dia sampaikan di hadapan Tuhan. Dan permintaan itu dijawab oleh Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan keberdosaan Lot, dia bermohon kepada Tuhan, Tuhan, jangan dulu tunggang balikan satu kota ini. Kadang-kadang kita merasa berdosa di hadapan Tuhan. Kadang-kadang dosa saya merasa berat, makanya tidak datang ke gereja. Kadang-kadang kita rasa dosa kita terlalu besar, kita tidak mau hadir dalam persekutuan-persekutuan. Tetapi, tahukah Anda, di tengah-tengah keberdosaan kita, Tuhan tetap menjawab doa kita. Amin. Tuhan tetap memperhatikan seru dan cerita. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ya, menjadi tiang garam. Dan cerita ini berakhir dengan sangat-sangat mengenaskan. Kenapa? Saya berpikir, Tuhan, sementara dalam pelarian,
istri saya jadi tiang garam. Saya sangat merasa sedih waktu membaca akan cerita ini. Nah, timbul pertanyaan, ya, apa maksud Yesus untuk ingat istri Lot? Apa maksud Yesus untuk taruh ini cerita ini di dalam peristiwa kedatangan Tuhan? Ingat istri Lot. Dia tidak bilang ingat tokoh-tokoh yang lain. Ingat Rasul Paulus. Ingat tokoh-tokoh yang terkenal. Tetapi ingat istri Lot. Mari kita akan lihat beberapa slide ke depan, khotbah saya akan berakhir. Yang pertama adalah kegagalan istri Lot. Ya. Dia bersuami orang beriman, betul ya? Lot dicatat orang yang benar, sama seperti Abraham. Tetapi Anda perhatikan, kita tidak tahu siapa nama istri Lot, dari mana ia berasal, dan kapan Lot menikah dengannya. Namun kita tahu bahwa ia telah menikah dan tinggal bersama Lot, seorang yang beriman kepada Allah, selama bertahun-tahun. Karena itu, dia tentu mengetahui iman Lot kepada Allah. Dia tentu telah mendengar doa-doa dan keluhan-keluhan Lot atas kebobrokan Sodom dan Gomora. Hal itu membuka kesempatan baginya mengenal dan mempercayai Allah yang benar. Jadi di sini kita bersuami orang beriman, kita melihat berkat Tuhan melalui suami kita melihat jaminan keselamatan yang sangat luar biasa, mujizat-mujizat terjadi kepada suami kita, tetapi itu belum tentu akan membawa kita kepada keselamatan. Amin. Tetapi di hadapan Tuhan kita diperhitungkan iman atau hubungan kita di hadapan Tuhan. Walaupun tadi Lot punya pengaruh oleh dirinya, pengaruh kepada istrinya, dia berlambat-lambat. Tetapi saudara-saudara sekalian, aplikasi pada saat ini, Anda juga, walaupun suami Anda ketua jemaat, walaupun suami Anda pendeta, walaupun suami Anda majelis bertahun-tahun, tetapi jangan bilang, oh yang penting suami saya yang rajin, yang penting suami saya majelis gereja pasti selamat. Tidak. Ya. Istri Lot adalah satu bukti di mana suaminya adalah seorang yang benar, tetapi dia tidak dapat menggantungkan imannya kepada suami. Jangan gantung iman kepada suami. Sebaliknya, jangan gantung iman kepada istri. Karena saya sudah pernah bilang, satu universitas atau sekolah tinggi teologi melakukan survei di salah satu daerah atau gereja lokal yang ada. Ya, diberikan kuesioner mana yang lebih rajin berdoa, suami atau istri. Anda tahu didapati siapa? Istri lebih banyak berdoa. Istri lebih dulu bangun pagi, ya. Papa masih tidur. Istri sudah bangun dulu berdoa. Sebelum worship sama-sama berdoa, Tuhan, jaga suami, jaga anak saya. Berkati mereka Tuhan. Baru dia coba kasih panas air, baru mulai bangunkan suami. Pak, bangun worship. Suami bangun-bangun, langsung worship. Worship sama-sama ya. Selesai worship, istri bikin makanan, terus berjalan. Setrika baju, didik anak, pulang dari sekolah, suami di kantor, makan enak, pulang kerja, lempar jas, lempar sepatu, istri yang menimpan. Makan, istri dibuat makanan buat suami. Dan selesai itu suami tidur, istri masih bangun berpikir menu apa pada besok hari. Dan istri berdoa. Ini adalah survei saudara-saudara sekalian. Jadi jangan remehkan peran istri Anda. Amin. Jangan jajah istri Anda dari rumah saudara-saudara sekalian. Dia bukan tulang punggung, tetapi dia diambil dari tulang rusuk untuk disayangi dan dicintai. Dia bersuami orang beriman, tetapi bukanlah satu jaminan kita bersuami istri beriman, orang beriman akan menolong kita kalau kita tidak membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, dia telah mengalami pertolongan Allah. Ketika Lot dan keluarganya ditawan, ya, Anda tahu cerita ini, Abraham datang mengalahkan Kedorlaomer dan menyelamatkan mereka hanya dengan 318 pasukan. Hal itu terjadi semata-mata karena penyertaan dan pertolongan Allah atas Abraham. Itulah sebabnya Abraham memberikan persepuluhan dan hasil perang kepada Allah. Istri Lot yang juga ditawan bersama Lot tentu melihat, mengetahui, dan menyadari semua ini. Lagi-lagi, hal itu membuka kesempatan baginya untuk memikirkan siapakah Allah Abraham yang begitu dahsyat itu dan menaruh kepercayaannya sepenuhnya kepada Allah. Dia telah mengalami pertolongan Allah. Anda perhatikan, walaupun kita sudah mengalami mujizat yang pertama, mujizat yang kedua, mujizat yang ketiga,
itu bukanlah jaminan saudara-saudara akan mencapai garis akhir dengan penuh sukacita. Karena di tengah-tengah mujizat-mujizat itu ada begitu banyak tantangan dan masalah yang setan taruh dan Tuhan izinkan untuk menguji kita semua. Amin. Ya. Dia telah mengalami pertolongan Allah, tetapi itu bukan jaminan untuk dirinya dapat berubah mengikuti Tuhan. Ada banyak orang ya sudah dapat mujizat. Tuhan, kalau saya diberikan kesempatan untuk hidup, kami karena kebetulan ya, bukan kebetulan, tapi Tuhan telah asingkan kami untuk melayani sebagai seorang pendeta, sering melakukan pengurapan minyak dan sering berdoa bagi orang sakit. Ada anggota yang berjanji, Tuhan, pendeta, berdoa ke Tuhan, kalau saya sembuh, saya akan kasih saya punya harta ini. Saya akan rajin ke gereja. Saya tidak akan selingkuh. Ya, karena memang banyak yang tukang selingkuh. Saya akan setia kepada istri. Waktu sembuh, saudara-saudara sekalian, dia lupa. Padahal dia tidak tahu waktu dia sembuh itu adalah pertolongan dari siapa? Dari Tuhan. Waktu dia bergumul, kalau saya dapat pekerjaan, saya akan bantu pekerjaan Tuhan. Tuhan kasih posisi. Dia lari daripada Tuhan. Bagian yang ketiga. Dia telah mendengar peringatan malaikat Tuhan. Ketika malaikat-malaikat memberitahu Lot bahwa Tuhan akan segera memusnahkan kota Sodom beserta semua penduduknya, istri Lot tentu turut mendengarnya. Bersama-sama dengan Lot dan anak-anaknya dia juga didesak dan dituntun oleh malaikat itu keluar Sodom. Malaikat panggil mereka, mari keluar sama-sama ya. Dia juga ya merasakan, melihat mujizat-mujizat yang terjadi di rumahnya. Dia telah merasakan tangannya dituntun oleh malaikat dan mendengar perkataan malaikat itu. Dan dengan telinganya sendiri. Hal itu lebih dari cukup untuk memperingatkannya bahwa rencana yang mengerikan akan segera menimpa Sodom. Dia telah mendengar peringatan tentang malaikat. Boleh jadi istri-istri kita semua rajin baca firman Tuhan. Ya, kita sering hadir dalam komunitas-komunitas, sering hadir KPA untuk belajar lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi hatinya tidak terjamah dengan firman Tuhan itu. Amin. Anda boleh jadi paksa hari ini, saya mau datang di sini. Saya rindu untuk datang ke gereja. Tetapi Anda datang ke gereja karena rindu bertemu dengan teman, bukan bertemu dengan Tuhan. Boleh jadi itu saya, boleh jadi itu saudara. Kita sama-sama bertobat. Kita harus satukan hati kita betul-betul di dalam persekutuan. Saya mau bertemu dengan Tuhan. Dosa yang diperbuat istri Lot kalau dirakumkan begini saudara-saudara sekalian. Yang pertama, benar dia cinta harta, ya. Benar boleh jadi dia punya visi yang lain daripada Lot. Tetapi ini, dosa yang diperbuat istri Lot. Yang pertama, meremehkan amaran juru selamat. Tuhan bilang keluar, ya, keluar. Ada keselamatan ketika engkau meninggalkan tempat itu. Tetapi dia meremehkan amaran juru selamat dan ia binasa. Yang kedua, istri Lot mencintai Sodom walaupun fisiknya dalam perjalanan meninggalkan Sodom. Dia sementara di padang gurun, dia punya fisik sementara ada di sini, tetapi dia coba berpaling untuk lihat Sodom kembali. Apa aplikasi rohaninya? Kadang-kadang kita ada di tempat ini, tapi pikiran kita ada di kantor. Kadang-kadang saudara-saudara ada sementara lihat Zoom, sementara beribadah, karena ada anak-anak mungkin fokus. Ya, oh pendeta suling khotbah. Ini ada aplikasi rohani, padahal pikiran Anda ada di luar. Anda mungkin pikir besok saya makan apa, lusa saya harus buat apa, atau Anda mungkin sementara pikiran menerawang di dunia yang lain. Jangan lupa kegagalan istri Lot adalah fisiknya di luar dari kota Sodom dan Gomora, tetapi pikirannya ada di tempat ini. Boleh jadi orang muda fisiknya ada di gereja, tetapi dia berpikir saya mau party sebentar malam. Saya ada mau lakukan hal-hal pesta dengan teman-teman saya. Saudara-saudara, kita belajar pengalaman istri Lot. Yang ketiga, tidak menghargai rencana keselamatan Allah dalam hidup kita. Tuhan mau kita selamat. Tuhan mau kita semua ditentukan untuk selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus penolong yang tunggal, supaya kita selamat, tetapi kita tidak menghargai rencana keselamatan dalam
hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ada satu kutipan yang saya akan bacakan, yang boleh Anda baca. Di dalam memilih rumah Allah, menghendaki agar, minta maaf. Di dalam memilih rumah, Allah menghendaki agar kita mempertimbangkan pertama-tama pengaruh akhlak serta keagamaan yang akan mengelilingi kita dan keluarga kita. Ini sejarah para nabi catat bagaimana untuk kita memilih rumah tempat tinggal. Ya, berhubungan dengan Sodom dan Gomora. Waktu katanya kita akan memutuskan untuk kita akan tinggal di satu tempat, perhatikan ini. Di dalam memilih rumah, Allah menghendaki agar kita mempertimbangkan pertama-tama pengaruh akhlak serta keagamaan yang akan mengelilingi kita dan keluarga kita. Jadi jangan, saya mau pilih rumah di sana karena rumah di sana bagus. Ya, bukan itu alasan yang pertama. Kalaupun kita sudah salah bertobat, Tuhan ampuni saya. Tetapi di mana kita akan tinggal yang pertama, kita harus pilih di sana itu Tuhan, apakah akan membawa keselamatan atau lingkungannya bagaimana? Yang berikut. Boleh jadi kita ditempatkan di dalam satu kedudukan yang menguji kita, karena banyak orang yang tidak dapat memilih keadaan lingkungan yang mereka inginkan. Yang kedua adalah, boleh jadi kita rindu juga memilih tempat di mana kita, anak-anak kita tidak akan terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang jahat. Rumah kita aman daripada kejahatan. Tetapi, jika mereka dipilih dalam tugas pelayanan, ya memang harus ditempatkan di situ, apa boleh buat, tetapi perhatikan ini. Dan bila mana saja tugas memanggil kita, Allah akan menyanggupkan kita untuk berdiri teguh tanpa ternoda oleh kejahatan. Jikalau kita berjaga-jaga dan berdoa sambil berharap dalam anugerah Kristus. Tetapi kita tidak perlu dengan sengaja mendekatkan diri kepada pengaruh-pengaruh yang tidak baik bagi pembentukan tabiat Kristus. Bila mana kita atas pilihan sendiri menempatkan diri kita dalam suasana duniawi dan tidak percaya, kita menyusahkan hati Allah dan mengusir malaikat yang suci dari rumah tangga kita. Kenapa saya baca ini? Saya menghubungkan dengan pemilihan Lot. Lot diberikan pilihan oleh Abraham. Pilih, kamu mau ke kiri atau kamu mau kemana? Ke kanan, ya. Pilihlah. Apa yang Lot pilih, saudara-saudara sekalian? Lot pilih tempat yang sangat subur, dekat kota Sodom, dan tempat itu sangat-sangat luar biasa. Makanya kutipan ini muncul. Hati-hati pilih rumah, hati-hati pilih tempat tinggal, hati-hati pilih sekolah tempat pendidikan anak Anda, bukan untuk berpikir perkembangan mental, bukan hanya untuk berpikir tentang moral daripada anak-anak, tetapi ingin berpikir supaya apa? Supaya anak saya menjadi hebat. Hati-hati saudara-saudara. Tapi kalau kita ada ditempatkan di tempat itu, berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mampukan kita untuk tetap hidup menjadi berkat. Saya tidak tahu saudara-saudara sekalian, kalau mau dibandingkan kejahatan Sodom dan Gomora dengan kota yang kita tinggal saat ini, mana lebih jahat? Saya tahu kejahatan juga di tempat kita tinggal sangat luar biasa. Ya, Anda boleh lihat di berita-berita ya, ada banyak pemerkosaan, ada banyak pencurian, ada banyak narkoba, ada banyak apa lagi? Preman, pencuri, bahkan mencuri bukan hanya di luar, dalam gereja, di rumah-rumah ibadah yang lain. Bahkan sekarang kalau dulu orang berpikir, aduh, saya takut punya anak perempuan remaja. Nantinya dia akan terjerumus pada dosa remaja. Ya. Padahal sekarang lebih ditakuti juga dosa masa lalu yang ada. Yaitu hubungan sesama jenis. Anak-anak remaja yang laki-laki juga harus hati-hati. Karena pergaulan homoseksual, lesbi sangat-sangat besar. Dan bahkan boleh jadi pergaulan yang sangat-sangat sulit ada di tempat tinggal kita sekarang. Kita harus akui itu. Dan kita harus sadar itu. Sangat-sangat bobrok moral di mana tempat kita tinggal. Tetapi Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan menyanggupkan kita manakala kita mau meletakkan dasar kehidupan kita untuk tetap dekat dengan Tuhan. Kutipan yang terakhir. Mereka yang mencari kekayaan dan kehormatan duniawi buat anak-anak mereka dengan pengorbanan perkara-perkara yang baka akan mendapati kelak pada akhirnya
bahwa keuntungan-keuntungan ini adalah satu kerugian yang besar. Jadi katakannya di sini mereka mencari kekayaan dan kehormatan duniawi buat anak-anak mereka. Ya. Kita bukan mencari masa depan yang cerah bagi anak-anak mereka, supaya mereka punya uang, dan mereka punya uang, saya di kampung atau saya di kota, oh harga diri saya besar karena anak-anak saya sukses. Bukan itu. Tetapi mau membawa mereka kepada satu persekutuan dengan Tuhan dan kesuksesan yang sampai di dalam kerajaan. Seperti Lot, banyak orang yang mendapati anak-anaknya telah rusak dan juga tidak dapat menyelamatkan jiwa mereka sendiri. Pekerjaan hidup merupakan satu kerugian. Kehidupan mereka merupakan satu kegagalan yang menyedihkan. Kalau saja mereka telah menggunakan kebijaksanaan yang benar, anak-anak mereka boleh jadi memiliki sedikit saja kemakmuran duniawi, tetapi mereka akan memperoleh satu kepastian akan hal untuk mendapatkan warisan yang baka. Amin. Boleh jadi katanya anak-anak kita hanya sedikit mendapat bagian duniawi, hanya sedikit dapat jabatan yang rendah, tidak dapat jabatan yang tinggi. Mereka tidak terkenal sama seperti orang lain, tetapi mereka mendapat warisan yang baka. Itulah yang Tuhan mau berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya mau tutup dengan ini. Kita sekarang dilema, tinggal di kota besar. Anda boleh lihat seminar yang lalu ditaruh di page Taman Harapan. Country living sekarang atau nanti. Ya, kita dilema. Pelajaran yang kita pelajari itu bukan membuat kita takut, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Bahwa satu saat kita akan meninggalkan kota. Amin. Itu kepercayaan kita ya. Dan kita harus bersedia dari kapan? Sekarang. Tapi saya mau katakan, sebelum kita meninggalkan kota, kita harus rubah cara berpikir kita. Bahwa kita ini adalah orang yang sederhana. Kita harus rubah dulu cara kehidupan kita dari tempat ini. Ya. Boleh jadi kalau kita lari ke tempat pengasingan, kalau kita tidak berubah dari sekarang, saudara-saudara sekalian, kita tidak akan nyaman di sana. Dan pada akhirnya kita akan kembali. Boleh jadi orang memandang kita sekuler, ya. Boleh jadi orang-orang yang lain yang ekstrim bilang, aduh, pendeta Suling dan ketua Lorenz, orang-orang lain masih bertahan di kota. Kota ini akan dibinasakan oleh Tuhan. Tapi jangan lupa, tujuan kita ada di sini untuk menyelamatkan orang-orang lain yang belum mendengarkan kebenaran. Amin. Kita harus menginjil, city evangelism. Nubuat katakan, pekerjaan paling besar ada di kota. Karena di kota banyak manusia akan dibinasakan. Dan itu tugas saya dan saudara-saudara. Amin. Kalau saudara-saudara terpanggil untuk itu, mari kita setia dalam kebenaran ini. Jangan abu-abu. Pilihlah saat ini di mana engkau akan beribadah. Dan Yosua katakan, aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan Allah yang hidup. Memandang cara kerja Allah sebagai kesimpulan. Api dari langit ya. Api dari langit memusnahkan akan Sodom dan Gomora. Bagi Lot dan istrinya, api itu membuat satu malapetaka dan melenyapkan harta dan kekayaan yang selama ini mereka kumpulkan dan usahakan. Lot dan istrinya, makanya Lot berlambat-lambat karena Lot berpikir, aduh, harta saya ini sudah mau musnah. Saya harus tinggalkan kota ini bagaimana? Ya, dia terpengaruh dan istrinya juga terpengaruh akan dia. Bagi Lot, ketika meninggalkan Sodom dan Gomora adalah satu kegagalan. Saya sudah puluhan tahun ada di sini. Kenapa saya harus tinggalkan kota ini? Padahal Tuhan sediakan tempat yang lebih besar, kekayaan yang melimpah, yaitu Kanaan surgawi. Tetapi Lot pandang itu sebagai pandangan materi. Dia bersusah-susah dan walaupun pada akhirnya dia keluar, istrinya harus jadi tiang garam. Namun Anda perhatikan bagian yang kedua. Bagi Elia, api justru menunjukkan berkat untuk menghanguskan penyembahan berhala bagi nabi-nabi Baal. Jadi bagi Lot dan istrinya, api itu memusnahkan semua harta kekayaan. Hilang berkat mereka. Mereka mungkin miskin. Nanti mau cari lagi. Cari berkat-berkat yang lain. Tetapi bagi Elia, api itu adalah api yang menjadikan berkat dalam kehidupan pribadinya. Merasakan mujizat. Jadi memandang cara kerja Allah ada dua. Yang pertama kita pandang dalam hal negatif, tetapi kita pandang dalam hal positif. Saya dengar cerita dari saudara-saudara yang hidup di sekitaran gereja. Tahun berapa itu BS terbakar? Ya,
5 tahun yang lalu boleh. Ya, luar biasa 2015 ya. Terbakar ya. Ada mungkin yang pandang itu sebagai hal yang negatif. Tetapi ketika sadar sekarang ada yang bilang, pendeta bersyukur. Walaupun terbakar itu, kami punya rumah, kami punya harta ada di sana. Tapi sampai hari ini Tuhan tetap pelihara dan kami tetap diberkati. Amin. Jadi mari kita rubah cara pandang kita. Kita harus rubah cara berpikir kita, mindset kita untuk lebih mendekatkan diri dan menerima rencana Allah sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kami keluarga yang lama baru berbalik dalam kebenaran. Saudara-saudara sekalian, Anda mungkin akan heran bahwa dalam keluarga kami, orang tua kami, sini ada Ketua Lawrence, pernah melayani. Orang tua dari Ketua Lawrence ini melayani di daerah Bolmung ya, lumayan lama. Dan opa kami setia. Namun keluarga kami tidak setia di hadapan Tuhan. Anda mungkin akan bingung, saya bergabung dengan kebenaran ini dan dibaptiskan kelas 3 SMA. Ya, waktu itu ada tim dari Unclub. Oma saya sudah meninggal. Mereka adalah orang yang juga setia dalam pelayanan. Kami hilang dan tidak aktif dalam persekutuan gereja. Tetapi kenapa sampai saya mengambil keputusan untuk mau menerima Kristus dalam kehidupan saya? Ya, saya sudah bergaul dengan orang-orang yang bukan umat-umat Tuhan. Saya sudah hidup dengan hal-hal yang boleh jadi akan membawa saya kepada malapetaka. Tapi ketika saya hidup dalam kehidupan yang sehari-hari saya tidak berkenan di hadapan Tuhan, ada satu lagu yang sering terbayang pada saya tengah-tengah malam. Ya. Dan lagu ini sering dinyanyikan oleh oma saya waktu saya kecil. Dia selalu bisikan waktu kami tidur. Karena kebetulan kalau orang tua saya keluar, saya dititipkan di oma saya mungkin siang, hari, selama 5 jam. Karena orang tua pergi berkebun, titipkan. Kami mau tidur masih kecil, oma saya selalu dalam nada. Kalau kami bangun dia nyanyikan. Ada negeri amat indah, Tuhan sedia bagi kita, amat mulia cahayanya, ku rindu tiba di sana. Setiap saat lagu ini dinyanyikan di telinga, ya. Berulang-ulang kami pergi, cuman satu ini yang dinyanyikan. Saya masih kecil juga, lagu ini laut kaca selalu dinyanyikan. Bertumbuhlah saya, oma opa saya meninggal. Ya, meninggal mereka. Setelah itu ada satu kelompok yang datang ke tempat kami, kelompok penginjilan dari Unclub. Itulah kelompok penginjilan Parakletos Ministry. Dan mereka datang membuat KKR. Saudara-saudara, di sana panggilan lagu ini kembali mengingatkan saya. Ketika malam panggilan KKR, lagu ini kembali menjadi memori yang sangat indah bagi saya. Ada negeri amat indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Amat mulia cahayanya, ku rindu tiba di sana. Lagu ini merubah saya dan merubah komitmen saya untuk bisa menjadi bagian dalam keluarga Allah. Dan puji Tuhan, saya dibaptiskan bersama dengan ibu saya, kakak saya lebih dulu, dan beberapa saat kemudian bapak saya bergabung dalam kebenaran ini. Kalau saudara-saudara rindu untuk menjadi bagian umat Allah, kita harus rindu untuk pulang ke negeri yang amat indah. Kita menyanyi sama-sama. Lagu Sion 360. Ada negeri amat indah, Tuhan sedia bagi kita, amat mulia cahayanya, ku rindu tiba di sana. Negeri suci, negeri